Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Nopita, NIM 4012111092. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian ilmu kelautan. Yang pertama pertanyaannya, apa itu penelitian ilmu kelautan? Penelitian ilmu kelautan atau MSR merupakan dasar penting untuk mengelola lautan. Perlindungan hukum laut membutuhkan pengetahuan tentang proses kimia, biologi, dan fisikanya. Eksploitasi sumber daya dasar laut di kawasan harus diimbangi dengan perlindungan hukum laut atau penilaian dampak lingkungan untuk kegiatan dasar laut. Memerlukan data dasar yang memadai. Pengetahuan ilmiah tentang dasar laut dalam masih terbatas. ISA dan negara didorong mendasarkan UNCLOS 1982 untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di kawasan. MSR dan kegiatan di kawasan. MSR di area mungkin memerlukan koordinasi dengan kegiatan di area dalam beberapa situasi. Pasal UNCLOS 1982 itu 1.3 yang dimana kegiatan kawasan berarti semua kegiatan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya kawasan kontraktor dengan kontrak eksplorasi dasar laut dan sumber daya mineral memiliki pihak eksklusif untuk mengeksplorasi sumber daya bagian tertentu di area. Hak untuk melakukan MSR di daerah. Pada pasal 256 riset ilmiah kelautan kawasan semua negara. Negara terlepas dari terletak di geografisnya dan organisasi-organisasi internasional yang berkompeten berhak sesuai dengan ketentuan bab 11 untuk mengadakan penelitian ilmiah kelautan di kawasan. Terdapat pada pasal 87 kebebasan laut lepas. Kebebasan penelitian ilmiah tunduk kepada bagian 6 dan 13, bagian 11, dan 143 penelitian ilmiah kelautan. Selanjutnya ada penelitian ilmiah kelautan di kawasan pada pasal 143 ayat 1, yang dimana riset ilmiah kelautan di kawasan harus dilakukan semata-mata untuk bertujuan damai dan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan bagian 13 pasal 240, prinsip-prinsip umum untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan. Penelitian ilmiah kelautan harus dilakukan secara eksklusif untuk tujuan damai, dan juga pada pasal 244 pengumuman dan penyebaran luasan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya ada pada pasal 143 ayat 2 yang dimana otoritas dapat menyelenggarakan ilmu kelautan, penelitian mengenai kawasan dan sumber dayanya, dan mungkin membuat kontrak untuk tujuan itu. Otoritas untuk memprovokasikan dan mendorong pelaksanaan ilmiah kekuatan penelitian di kawasan dan akan mengkoordinasikan dan mensosialisasikan hasil penelitian dan analisis tersebut bila tersedia. ISA memiliki kompetensi untuk melaksanakan MSR, bukan terbatas pada MSR tentang sumber daya area, dan ISA untuk mempromosikan dan mendorong MSR, dan juga tidak ada otoritas untuk mengatur MSR dengan meneliti negara. Dan selanjutnya ada penelitian kawasan pada pasal 43 ayat 3, yang dimana negara pihak dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan di daerah. Negara-negara pihak harus mempromosikan nasional kerjasama penelitian ilmiah kelautan di kawasan dengan berpartisipasi dalam program internasional dan mendorong kerjasama dalam penelitian ilmiah kelautan oleh personil dari berbagai negara dan otoritas. Dan selanjutnya ada B, memastikan bahwa program dikembangkan melalui otoritas atau organisasi internasional lainnya sesuai untuk kepentingan negara berkembang dan kurang teknologinya negara maju. Dan C, menyebarluaskan hasil penelitian dan analisis secara efektif bila tersedia melalui otoritas atau internasional lainnya seluruhan bila perlu. Dan selanjutnya ada pasal 43 ayat 3 yang dimana negara pihak dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan di daerah. Negara pihak harus mempromosikan internasional kerjasama penelitian kelautan di kawasan
yaitu dengan lex specialis pada pasal 265 yang dimana semua negara memiliki hak untuk melakukan MSR dan menciptakan kewajiban untuk mempromosikan internasional kerjasama MSR di daerah yang hanya berlaku kepada negara pihak, dan tidak ada batasan tambahan untuk mengikuti negara bagian melaksanakan MSR di daerah. Selanjutnya ada akomodasi kegiatan di kawasan lingkungan laut pada pasal 147. Yang pertama ada kegiatan di kawasan dilakukan dengan pertimbangan yang wajar untuk kegiatan lain di laut lingkungan. Kegiatan lain di lingkungan laut adalah dilakukan dengan pertimbangan dan wajar untuk kegiatan-kegiatan di area. Yang dimana kegiatan area dan kegiatan lain di lingkungan termasuk MSR harus dilakukan dengan pertimbangan yang wajar satu sama lain. Hal yang wajar atau hormat Konvensi 1958 tentang laut lepas terdapat pada pasal 2, yang dimana kebebasan laut lepas ini lainnya diakui oleh prinsip-prinsip hukum umum internasional, harus dilakukan oleh semua negara dengan memperhatikan secara wajar kepentingan negara lain dalam melaksanakan hak-hak tersebut. Kebebasan laut lepas UNCLOS terdapat juga pada UNCLOS 1982, yaitu pada pasal 87 ayat 2, yang dimana kebebasan ini harus dilakukan oleh semua negara dengan semestinya memerhatikan kepentingan negara-negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas, dan juga dengan memperhatikan hak-hak berdasarkan konvensi ini sehubungan dengan kegiatan di daerah. Konsep penelitian yang wajar, kasus yuridis perikanan di Islandia versus Inggris yang pada tahun 1974, yang dimana hak penambangan ikan profesional Islandia versus kerajaan Inggris hak penangkapan ikan bersejarah. Dan ICJ membuat pertemuan berdasarkan prinsip diabadikan dalam pasal 2 Konvensi Jeneва tentang laut lepas 1958 menjadi memperhatikan secara wajar. Tindakan sepihak dengan mengabaikan yang lain merupakan suatu penyelenggaraan prinsip. Pengakuan yang semestinya harus diberikan pada hak kedua para pihak juga tidak mutlak. Do regular sebagai pemberitahuan dan konsultasi studi teknis ISA nomor 14 kabel bawah laut dalam penambangan dasar laut, dan mengatasi gangguan antara kabel laut dan penambangan dasar laut. Mengidentifikasi penelitian atau kewajiban sesuai kebutuhan pemberitahuan dan konsultasi. Dan pemberitahuan dan konsultasi atau perhatian yang wajar tentu mengandung arti bahwa satu, kedua pihak harus saling mengetahui masing-masing, dan dua, harus ada kepastian keseimbangan antara kedua kegiatan tersebut. Meneliti negara yang melakukan MSR di area setidaknya harus mengetahui satu kontraktor tentang proyek MSR mereka. Kontraktor dengan negara penelitian berada di bawah kesepakatan bersama, berkewajiban untuk melakukan hal yang wajar, tetapi area kontrak ada sebelum kegiatan MSR dan ditentukan secara geografis dan diketahui publik, dan mengadakan konsultasi untuk mengidentifikasi konflik kepentingan antara aktivitas mereka dan cara untuk menghindarinya. Bentuk kepentingan MSR di wilayah kontrak ada: pertama, interferensi antara berbagai kegiatan. Yang kedua, ada akuisisi informasi mengenai sumber daya. MSR dan akuisisi data terkait sumber daya, yang dimana kontraktor mungkin berpendapat bahwa MSR murni pun bisa melanggar hak eksklusif, dan negara yang meneliti tidak dapat menjawab bahwa kontraktor hal ini tidak memberi mereka monopoli dan atas informasi wilayah kontrak. Hak-haknya hanya eksklusif. Kegiatan negara lain di kawasan tidak ada dasar di bawah bagian 11 untuk pengecualian MSR. MSR versus prospek atau penjajahan. Ketika penelitian atau beralih ke tahap pencarian atau menjelajahi, itu tidak lagi terbatas tetapi menjadi subjek ketentuan lampiran 3, yaitu pada Kulcil dan Lowe Hukum Laut 1999. Penelitian melibatkan prospeksi atau eksploitasi aktual sumber daya mineral akan
peneliti terapan yang hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ISA sebagai MSR, karakter ini akan merupakan kegiatan di area. Namun, MSR murni dapat meluaskan ke identifikasi sumber daya mineral dasar laut, dan MSR untuk sumber daya non-mineral seperti materi genetik bukanlah hal-hal tunduk pada kontrol ISA. Beberapa panduan untuk penyeimbangan, yaitu di ZNE dan landas kontinen di mana negara partai memiliki hak berdaulat atas sumber daya. Negara pantai dapat melakukan persetujuan untuk MSR ketika proyek penelitian dari signifikasi langsung untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, baik dalam hidup maupun tidak hidup, terdapat pada pasal 246 ayat 5 huruf A dan pasal 46 ayat 5 huruf A, yang dimana menunjukkan MSR mempengaruhi hak dan sumber daya. Jenis keseimbangan yang merupakan harus dicari MSR di daerah. Namun di negara-negara pantai cenderung menjalankan kawasan di bawah seni. Itu pada pasal 46 ayat 5 huruf A. Dalam praktik yang sangat luas, keseimbangan di dalam tes, hal yang masuk akal, harus melihat apakah ada bahaya nyata bagi kepentingan komersial para kontraktor. Dan selanjutnya ada analisis penelitian kelautan berdasarkan UNCLOS 82 dan hukum laut internasional secara konseptual mengatur penelitian ilmiah di bidang kelautan diatur secara tegas di dalam UNCLOS 1982, yang pada aturan konvensi terdapatnya pada pasal 240 telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya itu ada penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai, wajib dilakukan dengan pengacuan pada standar yang telah ditetapkan pada peraturan konvensi, serta harus dengan menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi peraturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan tertera baik dalam konvensi maupun aturan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan laut. Jika suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Dan juga beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terkait sebuah pelanggaran dilakukan para pelaku kegiatan penelitian ilmiah tersebut. Terdapat pada pasal 263 yang setiap negara organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan aturan konvensi, dan bila mana nyata bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitiannya, harus menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Dan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang membahas mengenai penelitian laut ilmiah kelautan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia, terdapat pada pasal 1 huruf D, hanya mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah khususnya di landasan kontinen. Yang dua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, membahas lebih luas perihal izin ketiadaannya kegiatan tersebut. Yang selanjutnya ada Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan pula mengenai penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir atau laut kecil yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam yang dikuasai. Dan selanjutnya ada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.